Salam sejahtera di dalam Tuhan. Halo saudara-saudara, apa kabar? Kami berharap saudara-saudara tetap berada dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Saudara, kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kasih-Mu sungguh nyata, indah di dalam kehidupan kami. Tak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri di dalam dunia. Kasih-Mu selalu membuat kami tetap kuat, bahagia, menikmati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, berikan hikmat agar firman yang kami baca boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-54, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian seluruh firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat
yang berbahagia ini. Amin. Saudara-saudara, tema kita berharaplah. Ma'rannuanko, berharaplah. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, kita sebagai manusia, kita dapat memiliki segala sesuatu. Dan itu mungkin saja saudara-saudara, dari apa yang kita miliki dapat membuat kita puas. Tapi hidup ini kan tidak hanya sebatas kita memiliki segala-galanya. Kita tidak mungkin saudara-saudara berkata, cukup, saya sudah mempunyai yang saya inginkan. Tidak. Pasti selalu ada harapan untuk mencapai yang lebih baik lagi. Harapan ke arah yang lebih baik itulah yang selalu kita cari dalam kehidupan ini. Mau lebih baik terus, dan kita berjuang. Saudara-saudara, sebagai manusia tanpa harapan, sesungguhnya kita sudah mati sebelum kita meninggal. Harapan sejati, saudara, itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber segala sesuatu yang baik. Di luar Tuhan, tidak ada harapan yang memuaskan jiwa kita. Walaupun kita telah menghasilkan banyak hal dan berkarya begitu banyak, tapi jika kita menjauh dari Tuhan, saudara, semuanya itu akan berakhir dengan kesepian. Dan yang lebih buruk lagi, karya-karya yang kita hasilkan itu bukannya membawa kebaikan, tapi kehancuran. Kita boleh mengambil contoh, banyak karya manusia yang dihasilkan, tapi jika dilihat dari sudut pengetahuan, saudara, itu hanya merupakan penemuan gemilang. Dibanggakan, tapi justru menghancurkan alam dan sesama. Manusia tanpa pengharapan pada Tuhan sering kehilangan akal sehatnya. Saudara, manusia tidak tanggung-tanggung melakukan banyak kegiatan, proyek yang di ujung kegiatannya hanya membawa petaka. Dan pengharapan kepada Tuhan sesungguhnya menolong kita untuk bersikap bijaksana, arif. Kita bukan hanya berpikir untuk kepentingan sesaat, tapi justru kita memandang jauh ke depan. Pengharapan dapat menuntun kita, saudara-saudara, keluar dari kesulitan. Dalam bacaan kita kali ini menggambarkan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Keadaan umat yang menderita itu digambarkan sebagai seorang istri yang ditinggalkan suaminya. Tentu berat. Ia kehilangan segala-galanya, dan ditinggalkan itu berarti sulit untuk bangkit lagi. Nah, di tengah penderitaan itu, saudara-saudara, datanglah sebuah tawaran untuk keluar dari keadaan yang penuh kepahitan. Apa tawaran yang diberikan kepada umat Tuhan dalam penderitaan yang dialami? Ternyata, saudara-saudara, tawaran itu adalah sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Karena yang menjadi pegangan kita atau yang menjadi pasangan hidup dalam suami istri, pasangan suami adalah istri dan pasangan istri adalah suami. Jadi pasangan kita dalam kehidupan kita adalah Dia yang menjadikan kita. Tuhan semesta alam yang bersama dengan kita, yang menjadi penebus kita. Dia yang maha kuasa, maha kudus, Allah Israel. Dan Dia adalah Allah seluruh bumi. Tawaran datang dari Tuhan yang menjadi pasangan kita dalam menapaki kehidupan kita di dunia ini. Dengan firman ini seakan-akan Tuhan mau berkata kepada kita umatnya, berbaliklah kepadaku,
Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan membebaskan kita dari segala kesusahan, penderitaan yang kita alami. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita berharap kepada dunia ini, kita akan berhadapan dengan pintu-pintu yang mana pintu-pintu itu tertutup sehingga kita sulit keluar dari keadaan, dari beban-beban hidup kita. Tapi jika kita berharap kepada Tuhan, saudara-saudara, jika kita berserah diri kepada Tuhan, maka peluang untuk mencapai masa depan yang lebih baik, peluang untuk hidup lebih baik itu selalu terbuka. Karena ketika kita berharap pada Tuhan, kita tidak akan sia-sia. Pengharapan kita tidak akan berlalu begitu saja. Tapi jika kita berharap pada Tuhan, maka akan berbuah manis peluang kehidupan itu, peluang untuk menggapai masa depan yang gilang gemilang itu ada di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Hidup kita hendaknya selalu kita arahkan pada Tuhan, dan dengan berserah kepadanya, berharap pada Tuhan, maka Dia akan hadir dalam hidup kita. Karena itu, mari dalam bimbingan Roh Kudus, mari kita berharap pada Dia, mari kita berserah kepada Dia. Maka Tuhan yang penuh kasih, yang penyayang, Dia akan menolong kita. Pengharapan kita tidak sia-sia, karyanya akan nyata. Teruslah berharap, teruslah berserah diri, dan kita akan mendapatkan hasil yang indah. Buah dari pengharapan kita adalah sukacita di dalam Kristus, Tuhan Sang Penebus kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami dalam mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Kasihi kami semua Tuhan, berkati kami. Ada banyak saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan. Engkau hadir dalam hidup mereka, berkati mereka, sayangi mereka. Biarlah ketika mereka mendengarkan renungan ini, pengharapan mereka semakin kuat dalam Tuhan, berjalan dengan pasti, dan terus menyaksikan cinta kasih kebaikan-Mu, dan terus menikmati berkat-berkat-Mu. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga, topang kami semua. Biarlah damai sejahtera-Mu hadir dalam keluarga kami, sehingga anak-anak kami tetap tegar, belajar dengan tekun, bertumbuh dengan sehat, bekerja dengan baik, dan juga berjuang dalam mencari pekerjaan. Kami sebagai suami, sebagai istri, Tuhan teguhkan kami untuk selalu hidup dalam pengharapan dan membangun suasana damai dalam keluarga. Semua pekerjaan kami Tuhan berkati, para orang tua kami yang berada dalam usia emas, Tuhan lindungi dan sayangi agar mereka tetap semangat menjalani hidup ini. Dan Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka, yang berduka hiburkan, yang punya banyak masalah, kami tak mampu menyelesaikannya dengan kekuatan kami, Tuhan hadir menopang kami. Para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Semoga kami hidup dalam keadaan damai dan tentram di negara ini. Kuatkan kami, topang kami Tuhan, agar kami selalu menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu, maka kami akan mendapatkan ketenangan, buah manis dari pengharapan kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Teruslah berharap pada Tuhan, semangat menjalani hidup ini. Kasih sayang Tuhan bersama dengan saudara-saudara yang setia mendengarkan renungan ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi kita, dan tekunlah untuk melangkah dengan pasti dalam hidup ini, dalam cinta kasih Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.